Saudara-saudari semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Hari ini kita telah selesai membahas kitab Lukas. Hari ini kita melihat kitab Mazmur. Hari ini kita melihat Mazmur pasal 7. Hari ini Pastor Hokit yang berkhotbah. Di pasal ini banyak yang kita mengerti dan juga banyak juga yang tidak kita mengerti. Di tema dikatakan nyanyian ratapan Daud yang ditujukan pada orang Kus, orang Benyamin itu. Kus itu sesungguhnya kita juga tidak tahu. Tetapi kita tahu Israel, dinasti pertama adalah orang Benyamin, yaitu di zaman Saul. Pada saat Saul menjadi raja, Daud diurapi. Seperti seumur hidup dalam pelarian. Sebagai seorang raja, bagaimana orang lain boleh mengambil kedudukannya? Sampai akhirnya Raja Saul menggantikan orang Benyamin, yaitu suku dari Yehuda. Suku Yehuda dengan orang Benyamin selalu ada tidak gitu akur. Pada saat anak Daud Salomo menjadi raja, melihat ada perkeretakan di antara dua suku ini. Karena Daud di sini juga harus menghindari dari Absalom terhadap orang Benyamin, dia tidak ringan tangan. Sehingga banyak juga orang Benyamin yang dibunuh. Kita kira-kira dengan tidak terang untuk mengatakan pada saat Daud menjadi raja, dia sebagai orang Benyamin sebagai musuh. Tetapi sesungguhnya Kus itu kita tidak tahu siapa itu. Tapi kita tahu Kus itu adalah orang yang berkulit hitam. Ini bukan nama seorang suku, tetapi ini nama seorang dari orang Benyamin. Dia bernama Kus. Pada saat Daud dikejar oleh Saul, dia ada seorang yang bernama Kus. Atau apakah pada saat dalam pengejaran pada Absalom, orang yang bernama Kus ini, kita tidak bisa mengetahui lebih banyak. Yang hanya kita tahu bahwa Kus itu orang yang berkulit hitam. Ada orang yang bernama demikian. Kira-kira begitu. Orang Benyamin adalah musuh dari Daud. Di lawan dari Daud, dia seperti orang yang selalu ditekan. Seperti orang hitam sama, orang berkulit hitam sama. Saya tidak tahu di dalam hidupmu adakah orang yang menjadi musuhmu yang demikian. Mungkin di kantormu, bosmu, di dalam hidupmu dia sering yang menindas kamu, atau ini satu pengungkapan yang kabur, yang juga kurang kita mengerti. Di sini nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan.
Di bahasa Ibrani, ratapan ini ada keluar 2 kali, dan juga nama lagu. Kita tidak tahu bagaimana nadanya. Yang satu lagi yang lebih terkenal di Habakuk, di kitab Habakuk pasal 3 ayat 1. Kita tahu Habakuk waktu Israel menghadapi keruntuhan, dia sangat kaget, tapi akhirnya dia juga memuji Tuhan, dan juga dalam penglihatan dia melihat nasib dari orang yang jahat. Maka dia menulis satu lagu, nyanyian ratapan, nyanyian profetik, karena lagu dalam Habakuk di situ melihat Tuhan bagaimana membangun kembali, dan dia melihat bagaimana orang jahat dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi sekarang di depan mata orang Israel dalam kesulitan, maka dia menyanyikan nyanyian, menulis lagu nyanyian ratapan, satu yang lagu peratapan. Di ayat pertama lebih sangat kita kenal, walaupun buah ara tidak menghasilkan bunga zaitun tidak menghasilkan, kebun tidak menghasilkan. Di zamannya Habakuk itu merupakan satu penghasilan, dikatakan hasil panen juga gagal. Semua menghadapi kelaparan, dan lagi pula di kandang sapi tidak ada sapi dan lembu dalam kandang, yaitu harapan yang menjadi pengandalan untuk bahan pangan semua sudah tidak ada. Walaupun ditulis dalam keadaan sudah sampai pada titik akhir, tetapi dikatakan di ayat 18, karena Tuhan aku tetap bergembira, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu keselamatan yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Demikian nyanyian dari Habakuk. Saya pernah naik di building yang 30-an tingkat. Saya melihat arah saat ini tuh kaki saya juga gemetar. Tetapi di sini juga Habakuk menulis kakiku seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit, yaitu di atas tempat yang sangat tinggi, yang setiap tapak kakinya bisa bertapak dengan gegar. Dia di tempat yang tinggi bisa melompat, menunjukkan tentang imannya. Bagi saya, apa yang dimaksud dengan nyanyian ratapan? Ini ratapan dari nyanyian dari Habakuk. Boleh dikatakan ini satu peratapan, tetapi bisa melihat akan imannya yang begitu besar. Di Mazmur 7 juga demikian. Waktu kita membaca, kita melihat orang ini dalam ketekanan, keadaan tidak menguntungkan. Di awalnya dikatakan dia pelarian, dikatakan ya Tuhan, aku berlindung darimu, selamatkan aku dari orang yang mengejar aku dan lepaskan aku. Apa yang dimaksud dalam mengejar, yaitu tidak boleh berhenti. Kita harus meninggalkan orang yang mengejar kita. Dikatakan, ya Tuhan, aku berlindung padamu. Di zaman kuno orang Israel, sampai di mana dia tidak perlu lagi dikejar, yaitu di kota pelindungan.
harus cepat berlari sampai di situ, sampai di kota perhentian di situ, bisa mendapatkan perlindungan dan mendapatkan keamanan. Kamu harus berlari, kalau tidak kamu akan dikejar oleh musuhmu dan membalas dendam terhadapmu. Dan apa orang yang lari di kota perlindungan itu? Ya, itu orang yang bersalah atau tidak bersalah. Karena dalam pengejaran orang banyak dan tidak menjamin apakah kamu orang yang tidak bersalah. Seperti kamu menebang pohon, terus kapakmu itu membunuh orang di sebelahmu yang juga menebang pohon itu. Kapak itu terlepas, tetapi karena kamu orang itu celaka, maka kamu ingin segera dapat menolongnya, tetapi dalam melihat nyawanya dalam bahaya, tahukah kamu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus segera berlari di kota perlindungan yang paling cepat, sehingga sampai di situ mendapat penghakiman yang adil. Dan di situ kamu menerangkan bahwa kamu tidak sengaja untuk membunuhnya, yaitu kota-kota perlindungan yang ada yang dikhususkan di kota seberang sungai Yordan sebelah timur. Di pasal ini saya memberikan tema Tuhan yang adil, yang memberikan keadilan bagi orang. Apakah kita tahu dia pada saat yang adil untuk menghakimi kita? Apakah kita sungguh-sungguh orang yang tidak bersalah? Di seluruh Mazmur ini demikian ia mengatakan, Allah yang adil mengasihi orang yang adil. Di sini dibagi dalam subbagian dua bagian, ayat 1 sampai dengan 9 atau Indonesia 10 ya di sini. Bagaimana menerangkan tentang orang yang adil, menerangkan dia orang yang benar. Dia bukan seluruhnya dia menjadi orang yang sempurna. Di sini dia menuliskan bahwa dia memang tidak bersalah. Di waktu dia diselidiki, apakah dia bisa menerangkan bahwa dia seluruhnya sempurna? Tidak seorang pun bisa demikian. Tetapi pada saat kamu tidak melakukan, merasa ditekan, menghadapi yang demikian, kamu boleh datang di hadapan Tuhan. Demikian kamu bisa menjadikan orang yang adil, tetapi bukan seluruhnya kamu menjadi orang yang sempurna. Sesungguhnya memang masalah ini tidak asal sangkutannya denganmu. Di Hong Kong dalam 5 bulan ada 90.000 orang pergi meninggalkan Hong Kong. Sebelumnya juga ada orang yang sudah meninggalkan Hong Kong. Mengapa harus pergi? Karena tidak percaya di sini mereka merasa tidak ada keadilan dalam politik. Di sini saya bukan melambangkan mereka untuk berbicara, tetapi pada saat kalau kita teliti teruskan, apakah orang ini memang tidak bersalah? Mengapa mereka harus pergi dan melarikan diri dari kota perlindungan? Mengapa mereka harus pergi meninggalkan kampung halaman? Karena saya percaya di Hong Kong adalah salah satu kota yang baik. Dia di negara yang dapat penuh dengan kebebasan.
tapi mereka pergi mengembara. Di sini lagu pada saat pengembaraan saya namakan di sini karena di bahasa Ibrani tidak mudah untuk dipahami. Tetapi di sini adalah memang nyanyian untuk pengembaraan. Siapa yang harus pergi meninggalkan kampung halamannya sesungguhnya membawa perasaan yang berat, dan musuh-musuh juga menggunakan keadaan ini tambah lagi untuk menindas kita. Dari kitab Habakuk, saya mengambil yang singkat keputusan. Kita melihat nyanyi ratapan bukan suatu nyanyian yang sangat sedih sekali, tetapi itu satu kesejajaran dan bisa menang dari atas kesusahan. Jadi lagu nyanyian ratapan juga boleh dikatakan nyanyian penuh harapan, seperti nyanyian di kitab Habakuk. Kita tahu pada saat orang Yahudi di hari Paskah, kalau kita tahu orang Israel di hari Paskah akan menyanyikan nyanyian ratapan. Di hari bukan Paskah, di hari Purim, hari raya Purim. Kita tahu bahwa sejarah orang di sana ingin memusnahkan suku Yahudi. Tetapi di situ ada Esther, di situ ada Mordekai. Pada saat kesulitan, mereka dengan iman untuk percaya pada Tuhan, dengan puasa mereka berdoa, dan akhirnya Tuhan menyelamatkan seluruh suku dari Yahudi. Ini juga nyanyian ratapan, bukan karena ada kesulitan. Jadi perasaan saya sangat menderita, saya seperti ditekan, maka seperti nyanyian apapun tidak sanggup untuk dinyanyikan. Pada saat kamu tidak bisa menyanyikan lagu apapun, silakan untuk menyanyi nyanyian ratapan di pasal Mazmur 7 ini. Kita melihat ayat 1 sampai dengan 9 dikatakan pemazmur mengatakan bahwa dia berlindung pada Tuhan, dia mencari Tuhan untuk diselamatkan dari orang yang mengejar aku. Bencana ada di hadapanku, tapi mohon Tuhan untuk melepaskan aku. Lepaskan aku ya Tuhan. Save me. Lepaskan aku dari segala kesulitan ini. Ini satu seruan dalam kegentingan. Tuhan, selamatkanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, menyeret aku, dan tidak ada yang melepaskan. Sampai akhir hayat sangatlah menderita. Kita melihat dari segi ini, kita melihat begitu banyak orang meninggalkan Hong Kong menggunakan Mazmur ini. Dengan agak rata, mereka mulai meratap. Bencana mulai datang. Pernahkah kamu menghadapi masalah ini dalam kegentingan kamu berseru pada Tuhan? Lagi pula kamu belum lagi punya tempat yang aman untuk berlindung.
Di kota perlindungan, kita menggunakan itu sebagai perumpamaan. Dia belum tentu sampai di kota pelindung. Mungkin dia pergi ke Inggris atau Kanada, atau ke hadapan Tuhan. Dia harus menerangkan tentang bahwa mereka tidak bersalah. Seperti keadaan politik yang orang dalam pengungsian, di tempat asalnya mereka tidak bersalah, tetapi mereka diperiksa. Setiap orang yang datang di kota perlindungan, setiap orang juga harus diperiksa. Kamu boleh mengatakan kamu tidak bersalah, tetapi sesungguhnya apakah demikian? Dan orang Lewi yang tinggal di kota perlindungan itu akan memeriksamu. Siapa yang boleh tinggal di bukit Tuhan yang tinggi? Mereka sendiri yang harus menerangkan apa mereka benar-benar hati mereka juga suci, tidak bersalah, dan juga diklesakan. Di ayat, kita kembali ke ayat 3 dan 5, menerangkan bahwa dia tidak bersalah. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku. Di sini katakan ada 2 jika. Di sini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat atau merugikan orang lain, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Kemuliaanku untuk nyapu tanah. Di sini dikatakan ada 3 jika. Jika benar aku tidak melakukan kejahatan, bahkan merugikan orang yang melawan aku, aku tidak mendudukan yang jahat membalas dengan yang jahat. Mohon Tuhan untuk memeriksa dalam keadilan, untuk berkenan kepadamu dalam keadilanmu. Di ayat ke-6 sampai dengan 8, atau di sini 7 sampai 8, dikatakan bukan kita menghadapi hakim terus menghadap pada kita. Kita harus antri dulu dan juga meneliti akan kisahmu. Tapi orang ini sangat kesusu sekali. Dia mohon, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Kalau di zaman kuno orang Israel, pada saat kamu sampai di kota perlindungan terhadap orang yang mengejar kamu, juga mereka sampai di kota perlindungan, mereka juga penuh dengan murka. Mereka akan membalas dendam terhadap orang yang mati di tanganmu. Pasti mereka tidak akan melepaskanmu, dan amarah mereka sangat tinggi membara. Jadi di sini Tuhan, bangkitlah kamu untuk menghadapi orang geram-geram orang ini. Dia menggunakan 3 kata, yaitu kata yang ketiga, yaitu biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi aku. Untuk mohon Tuhan untuk memberi keadilan menghadapi lawan-lawanku. Bangkitlah Tuhan, berdirilah Tuhan, bangunlah Tuhan untuk memerintah penghakiman ini. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, bertata di mereka di tempat yang tinggi.
Semua melihat keramaian. Bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau. Tuhan, bertindaklah memerintah menjadi penghakiman ini. Di kitab Lukas kita baca yang di pasal terakhir, Yesus Kristus telah bangkit. Tuhan yang menghakimi, Anak Allah bangkit. Dia bangkit, bahkan dia naik ke langit. Dan seluruh ini, keadaan ini menunjukkan Yesus Kristus itu adil, benar. Dia bangkit demi kita dan membawa harapan dalam kebangkitan, yaitu keadilan, harapan keadilan, dan menjadi hakim di atas orang-orang. Sekarang Yesus ada di mana? Dia di atas tahtanya, dan suatu hari dia akan kembali dan menghakimi seluruh bumi ini. Dia adalah hakim yang tertinggi di atas kita, dan juga hakim dari atas segala hakim. Dan bagaimana kalau kita benar, kita tidak perlu takut untuk menghadapi hakim. Kalau kamu seluruhnya merasa benar, dalam hatimu merasa tertekan lebih-lebih, kamu lebih lagi ingin bertemu dengan hakim untuk menyatakan kamu tidak bersalah. Tapi banyak sekali kita merasa tertekan. Kita banyak sekali merasa bahwa Tuhan tidak memberikan keadilan bagi kita. Dan di dalam hati kita penuh dengan suara. Dan ketemu orang, kita akan berbicara kepadanya, menerangkan bagaimana kita dihadapi dengan ketidakadilan. Sesungguhnya kita adalah seorang penghakim, tapi kita punya hakim, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita dan yang sekarang duduk di atas tahtanya. Dia yang menghakimi baik orang hidup maupun orang mati. Kita menunggu hari-hari yang demikian. Tapi sesungguhnya apakah kita benar, kita orang benar, atau kita tidak mengenal akan kesalahan kita? Ada orang yang berkata, ada orang yang mengejar kita. Musuh kita yang terbesar adalah kita sendiri. Kesombongan kita, merasa benar sendiri. Kita terus-menerus untuk menjelaskan diri kita sendiri. Kita mohon Tuhan sebelum Tuhan datang, mohon Tuhan untuk membantu kita, untuk mengenal diri kita sendiri, mengandalkan keselamatan dari Yesus Kristus dengan perjamuan kudus, roti dan darahnya. Kita makin melihat akan kita, lebih mengerti kita memerlukan keselamatan dari Tuhan. Dia yang membenarkan diri kita, bukan karena kita benar. Siapa yang sanggup bertahan di hadapan Tuhan? Di ayat ke-9 atau di sini 10, biarlah berakhir kejahatan orang yang fasik. Ini adalah harapan penyair, agar kejahatan orang fasik berakhir, dan teguhkanlah orang yang benar. Orang yang menindasmu akhirnya akan berakhir. Dan teguhlah orang yang benar. Pada saat kamu menghadapi tidak adil, tahukah kamu akan mudah melakukan yang sama pada orang lain? Bukan hanya kita harus menjadi orang yang benar, tetapi juga kita harus diteguhkan. Jangan apa yang telah kita rasakan, jangan kita taruhkan kepada orang lain.
Kesakitan yang kita terima jangan kita teruskan bagi anak-anak kita, pada rumah tangga kita, atau kita teruskan bagi anak-anak kita. Jangan karena kita disakiti, kita dilingkupi oleh penuh dengan ketakutan, dan ketakutan ini diteruskan dibawa pada orang di bawahan kita. Sesungguhnya banyak orang yang takut. Banyak orang tidak mengerti mengapa bisa takut. Dalam keadaan ini mungkin karena waktu pertumbuhan kita terus-menerus kita mengalami atau kita pernah disakiti, sehingga ketakutan itu adalah reaksi yang normal untuk melindungi diri kita sendiri, dan kita tidak berani mengatakan akan kebenaran kita sendiri, dan bahkan tidak sengaja ketakutan ini bisa difokuskan pada orang lain. Jadi penyair ini bukan hanya mengandal pada Tuhan agar mengakhiri kejahatan orang fasik, tetapi juga meneguhkan orang yang benar. Bukan hanya saat ini. Kamu tahu kamu orang yang benar. Kamu harus terus berjalan di jalan kebenaran ini. Tolak semua yang kesakitan masa lalu yang berulang kali di dalam hidupmu, atau jangan taruh di hati pada orang lain. Mohon keselamatan dari Tuhan Yesus. Mohon Tuhan untuk menguji hati dan batin orang. Tuhan tahu akan perasaan kita. Setiap pikiran kita Tuhan juga tahu. Kita sampai di subtema yang kedua di ayat 10 sampai dengan 17 atau 11 sampai dengan 18. Pertama, kita orang yang adil di hadapan Tuhan yang benar. Dia terus berseru pada Tuhan, mohon Engkau menyelamatkan aku berharap kepadamu. Di ayat ke-6, bangkitlah Tuhan dalam murkamu. Di sini menggunakanmu untuk menerangkan Tuhan. Di subtema kedua, Tuhan menjadikan dia tidak langsung terhadap Tuhan berbicara, tetapi menggunakan orang lain. Dikatakan Tuhan yang adil. Di ayat ke-10 katakan, perisai bagiku ya Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Perisai yang menyelamatkan perisai yang menyelamatkan orang-orang yang tulus. Tuhan Allah adalah hakim yang adil, Allah yang murka setiap hari. Allah bagaimana murka kita tidak bisa melihat, tetapi di kitab dikatakan Allah yang murka setiap hari. Setiap hari murka terhadap orang yang jahat. Setiap hari murka. Tuhan banyak sekali bekerja, tetapi kita tidak tahu. Tetapi sesungguhnya kita harus tahu, pada saat kamu merasakan disakiti, kamu tahu siapa lawanmu, orang jahat bagimu. Tuhan akan murka setiap hari. Tapi bagaimana murka ini menjadi satu pembalasan, hanya Tuhan yang tahu. Kamu jangan mengira Tuhan tidak bisa melihat. Jangan kamu merasa Tuhan itu tidak punya perasaan, atau Tuhan apapun tidak mengerjakan. Karena Allah itu setiap hari murka terhadap orang yang jahat. Kamu tahu bahwa setiap hari kamu didengarkan, dan yang adil darimu Tuhan pun tahu. Tuhan punya perasaan. Jadi
Allah setiap hari murka terhadap orang yang jahat. Sesungguhnya ia kembali mengasah pedangnya dan melenturkan busunya dan membidik. 12:13 itu satu. Di sini Tuhan mengasah pedangnya tetapi tidak tahu kapannya. Busurnya telah melengkung siap untuk membidik. Yang dituliskan di sini bahkan telah mempersiapkan terhadap senjata-senjata yang mematikan, yaitu alat-alat untuk menghakimi. Kita melihat Tuhan tidak langsung untuk menghakimi dan tidak langsung untuk mematikan orang. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang adil. Yang kamu kira lawanmu itu, sesungguhnya Tuhan memberi kesempatan yang banyak bagi mereka. Tuhan ingin mereka kembali. Tuhan ingin mereka bertobat kembali. Orang yang menyakitimu akhirnya juga mendapatkan berkat. Ini saya pelajari banyak waktu. Kamu harus memberkati lawanmu agar lawanmu di hadapan Tuhan bertobat, sehingga alat-alat senjata penghakiman Tuhan tidak perlu dipakai. Tetapi kalau Tuhan kalau mau membidik busurnya, sekali bidik pasti kena sasaran. Ini dikatakan bagi orang yang fasik, kamu harus kembali, berbalik. Tuhan, kalau kamu tidak berkembali, tidak bertobat, Tuhan akan menghakimi dan tidak ada jalan keluar. Di ayat 14 sampai dengan 16, kamu boleh katakan mata penyair terbuka. Dari pandangan Tuhan dia melihat sesuatu. Orang jahat itu, mereka melihat bahwa orang fasik itu menggali lubangnya sendiri, membuat lubang dan menggalinya sendiri, dan akhirnya jatuh di dalam pelubang yang dibuatnya. Haman juga demikian. Dia ingin menggantung Mordekai, tapi akhirnya Haman dan seluruh keluarganya yang digantung di kayu penghakiman. Tapi pada saat sebelum itu kejadian itu terjadi, penyair menerangkan, berdoalah bagi lawanmu agar mereka mendapatkan keselamatan. Jangan sampai penghakiman Tuhan datang pada mereka. Kalau tak ada anugerah dari Tuhan, di ayat ke-16 dikatakan kelaliman yang dilakukan kembali menimpa kepala dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Pasti akan terjadi, sebab Tuhan setiap hari murka. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tuhan mengatur waktu yang tepat dan syarat yang tepat untuk menyatakan keadilannya, agar setiap orang tidak bisa berkata apa-apa. Kamu dan aku harus berdoa untuk mereka. Dan kita sendiri merasa kita adil, sesungguhnya kita tidak adil. Kita merasa benar, sesungguhnya tidak benar. Kita merasa kita benar sendiri, hanya Kristus yang benar. Dan akhirnya penyair mulai bersyukur seperti Habakuk. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Karena Dia Allah yang adil, namanya yaitu keadilan. Kita harus bermazmur bagi Dia. Apa yang dengan keselamatan? Yaitu keselamatan bagi orang yang tidak bersalah, sehingga mereka mendapat keadilan dalam penghakiman Tuhan.
Kristus telah berkuasa. Dia menunggu saat yang demikian sehingga bangsa-bangsa bisa diselamatkan dan mau bertobat. Pada saat yang dipenuh, dia akan kembali dan menghakimi bumi ini. Dia Tuhan menghakimi. Di sini akhirnya saya memberikan satu tema, yaitu nyanyian Mazmur bagi Tuhan. Jangan merasa sendiri meratap atau sedap atau berat. Kamu tahu di saat yang sulit ini, kamu harus tahu bagaimana Tuhan melihatmu. Di masa kesulitan ini Tuhan melihatmu. Kamu harus tahu harapan Tuhan padamu. Ambillah imanmu untuk terus bersandar pada Tuhan. Karena di dunia ini ada Tuhan. Dia akan bekerja. Dia Allah yang benar, Allah yang adil. Dia akan menghakimi bumi ini. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Allah Tuhan kita. Haleluya. 圣洁主，神的羔羊，荣耀的君王，都屈膝在你座前，我们敬拜你，我要唱首新歌，我要高声赞美。Tuhan, kami berfokus seluruhnya padamu. Tuhan, kami serahkan hidup kami, persembahkan hidup kami bagimu, untukmu. Tuhan, hidup kami adalah satu persatu seperti nyanyian ratapan. Tuhan, kami terus untuk bersandar kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami.
Tuhan yang melindungi kami dan selalu menyertai kami. Tuhan, kami datang di hadapan tahta-Mu, membuka hati kami. Tuhan, selidikilah hati kami, ujilah hati kami. Tuhan, berkenanlah pada kami, dan kami seluruhnya percaya akan Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih dengan pasal Mazmur 7 ini Engkau berfirman kepada kami, Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang harapan kami, sandaran kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dunia ini, orang dunia ini tidak ada harapan menggunakan caranya sendiri, tetapi Tuhan, kami bersyukur padamu karena di hadamu ada keselamatan. Kami bisa mengharap padamu. Di dalam hidup kami penuh ada jalan keluar, dan di dalam hidup kami karena ada Engkau kami bisa melewati masa yang sulit, masa samar ini. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan harapan. Yesus, kami terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kitab di ayat mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Tuhan Allah, padamu aku berlindung, Allah yang menyelamatkan dari pengejaran orang dan melepaskan aku. Saudara semua, kita merenungkan kembali kita sebagai orang. Penyair di setiap ayat mengatakan bahwa dia adalah orang yang benar. Tetapi saudara semua, status kita, hidup kita, apakah kita adil? Apakah kita benar? Apakah kita seorang yang benar? Penyair berseru pada Tuhan untuk menyelamatkan orang dengan adil. Kita selidiki hidup kita sekarang. Apakah kita orang yang adil? Apakah kita adalah orang yang benar? Apakah kita tidak bersalah? Saudara-saudari semua, di masa sampar ini, ekonomi turun. Mungkin di tempat kerja kita mengalami ketidakadilan dari bos kita. Di pengembalaan kita juga menemukan ditekan seperti kita yang tidak adil yang kita hadapi. Atau di Hong Kong, seluruh dalam politik yang mengapa kita sering bertanya mengapa aku lahir di Hong Kong. Mungkin karena permasalahan politik kamu merasa kamu dihadapi dengan yang tidak adil. Di hubungan keluarga, kamu merasa dihadapi dengan yang tidak adil. Kamu orang yang disakiti, bahkan kamu disakiti. Didalami penuh dengan ketakutan, kamu ingin mencari kota perlindungan, seperti penyair mengembara mencari kota perlindungan sehingga untuk mendapatkan kedamaian. Ada orang yang memilih untuk berimigrasi sebagai kota perlindungannya. Ada orang menghindar dari masa depannya, menghindar bentrokan dari sesama orang. Ini adalah kota perlindunganmu. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk menerangi kita. Menerangi kita, apakah kita di dalam orang yang disakiti, yang tidak adil, kita mencari kota perlindungan, atau kita mencari Tuhan. Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Yesus, kami mohon Engkau ampunilah kami. Ampunilah kami karena kami takut. Apa yang karena disakiti kami membuat dia menjadi besar. Kami merasa benar. Kami merasa keluarga kami hutang akan kami, seperti bos kami berhutang budi pada kami. Bahkan kami merasa anggota sel kami berhutang kepada kami. Bahkan di seluruh keadaan Hong Kong membuat aku menderita, membuat ekonomiku sangat sulit. Tuhan,
ada kalanya kami bersungut-sungut akan keadaan kami sekeliling kami. Kami ingin segala emosi kami serahkan bagi orang lain. Kami luapkan di hadapan rekan-rekan kami, teman-teman kami. Tetapi Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami. Ampunilah aku. Ampunilah kami tidak mengandalkan Engkau. Ampunilah kami melihat penderitaan kami sendiri. Kami tidak melihat Engkau adalah harapan kami, tempat perlindungan kami, harapan kami. Tuhan, ampunilah kami, teguhkanlah kami Tuhan. Bagaimana Engkau meneguhkan Daud, demikianlah Tuhan Engkau meneguhkan hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, berdiri di hadapan-Mu, mohon kepadamu Tuhan untuk menjawab keadaan kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah hakim yang adil, yang setiap hari murka terhadap setiap hari. Tuhan, kesakitan yang masa lalu lawan kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami mengaku kami bukan orang yang benar. Kami juga orang yang segerombolan orang yang bersalah padamu. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau yang adil. Engkau menyelamatkan kami. Engkau perisai kami. Tuhan, kami di hadapan-Mu. Kami bisa dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau mendeklarasikan, kami mau meninggalkan masa yang menyakitkan itu. Di hadapan-Mu kami mendapatkan kasih sayang-Mu. Dalam nyanyian ratapan kami, Tuhan, kami di hadapan-Mu untuk mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya dan tidak lagi mengembara. Tuhan, mohon Engkau mendengar doa kami dan juga tidak lagi untuk menyakitkan keluarga kami. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Kami berseru memanggil nama-Mu karena Engkau Allah yang baik. Mohon Engkau membantu kami. Saudara semua, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kita agar kita bisa menjadi orang di hadapan Tuhan, menjadi orang yang benar. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan, kami datang di tahta-Mu, kami mau memuji Engkau. Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah gunung batu kami. Tuhan, kami datang di hadapan kami mau kembali kepadamu. Kami dengan iman datang di hadapan-Mu untuk mendapatkan kekuatan dari-Mu. Haleluya. 我要在寂寞的头仰望主耶稣基督，荣耀金光，我是为你灯台。Aku mau mengangkat kepalaku, nyanyikan lagu haleluya dengan berseru seumur hidupku dengan mengandalkan Tuhan mendapatkan kemenangan.
Tuhan, kami dengan mengandalkan-Mu kami mendapatkan kemenangan. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, lebih dari 30.000 orang pergi dari Hong Kong, pergi ke berbagai tempat yang berbeda. Tuhan, mereka adalah orang-orang Hong Kong. Tuhan, kami bersama, kami bersatu hati berdoa untuk mereka. Kalau kamu kelahiran dari Januari sampai Juni, kami berdoa untuk orang Hong Kong. Berkati mereka di tempat yang baru, mereka dapat mengenal Tuhan. Dan alasan-alasan yang mengapa mereka meninggalkan Tuhan, mohon Tuhan memberikan belas kasihan-Nya. Mungkin karena demi generasi yang berikut mereka harus pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan untuk di sana tempat yang baru mereka bisa mengenal Tuhan. Kalau kamu 7 sampai 13, 12 bulan 7 sampai dengan bulan Desember, kamu berdoa untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Keluarga yang ada sahabat atau kerabat yang di Hong Kong yang mereka tinggal, mungkin hati mereka penuh dengan kekhawatiran, agar segera berdoa untuk mereka. Yesus Kristus, kami serahkan 90.000 orang ini yang keluar negeri ini, mereka imigrasi. Kami serahkan kepadamu Tuhan, bahkan akan hari-hari mendatang mungkin akan lebih lagi. Kami mohon Tuhan, kami serahkan seluruhkan kepadamu. Kami serahkan agar mereka ini semuanya bisa mendapatkan Injil keselamatan. Mereka di tempat yang tak pernah mereka kenal. Tuhan, agar mereka di situ mereka mengenal Engkau ya Tuhan, mengenal Yesus, dan tahu akan memberikan harapan kepada Yesus, bukan karena pada negara yang mereka tempati. Tuhan, Engkau menyembuhkan hati mereka agar pada saat mereka pergi membawakan kesakitan, putus asa, tetapi Tuhan di tempat itu Tuhan Engkau menerangi mereka, beri harapan bagi mereka, berfirman-Lah pada mereka, ubahlah mereka, pandangan mereka terhadap Hong Kong, terhadap Cina, pikiran mereka yang negatif, hati mereka harus kembali kepadamu Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun gerombongan orang ini, bukan mereka masuk di kota perlindungan, tetapi mereka harus masuk dalam keselamatan, masuk di dalam keselamatan, anugerah keselamatan darimu Tuhan. Yesus, berbelas kasihan pada mereka dan tolonglah mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang keluarga mereka pergi berimigrasi Tuhan, karena hati yang tidak rela. Tuhan, Engkau sendiri yang mengerti bagaimana perasaan mereka. Tuhan, kami mohon Engkau berbelas kasihan agar mereka yang ditinggalkan di Hong Kong mendapatkan perlindungan, mendapatkan damai. Tuhan, kami benar-benar di dalam-Mu kami mendapatkan damai sejahtera dari-Mu. Bahkan para pastor pun meninggalkan gerejanya, meninggalkan dombanya. Tuhan, kami mohon agar Engkau mengirimkan gembala-Mu untuk mengembalakan kembali domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan, kami di setiap Hong Kong mereka yang keluar negeri, kami terus untuk berdoa Tuhan. Mereka juga adalah keluarga kami yang kami sayang. Kami mohon pada mereka Tuhan. Saudara semua, kita berdoa untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun mereka dimanapun, mereka tetap melihat online kita, dan dalam hati mereka mendapatkan benar-benar kekuatan. Dan kita berdoa untuk tim media kita, tim media penginjilan lewat media dimulai.
Tuhan, pakailah gereja kami, pakailah gereja di Hong Kong, pakailah gereja di seluruh dunia, setiap media. Tuhan, kami tidak tahu orang yang belum percaya Tuhan di mana mereka berada, tetapi Tuhan Engkau tahu. Tapi Engkau tahu ya Tuhan, mereka di setiap tempat, di setiap kalian, dimanapun mereka berada Tuhan, pada saat mereka membuka YouTube, mereka akan melihat, akan mendapatkan media dari kami. Bahkan di renungan pagi, bahkan mereka pun diingatkan, mereka adalah yang Engkau sayangi. Tuhan, tolongin gereja kami agar membuat sarana yang lebih baik lagi, sehingga semua ini disebarkan di seluruh dunia. Tuhan, bangkitlah. Kami terus berdoa untuk tim media kami, media penginjilan harus diteguhkan kembali Tuhan, sehingga lewat media banyak orang mengenal Engkau. Kerahkanlah malaikat-Mu lewat online ini, datang di setiap rumah-rumah. Engkau Allah yang meneguhkan orang yang benar Tuhan, agar mereka mengenal Engkau Tuhan yang benar. Dan kami berdoa padamu, Roh-Mu jamalah mereka, dan juga berkatilah bagi Hong Kong, dan berkatilah media di Hong Kong dan di setiap negara untuk dipakai bagimu. Kita tadakan tangan untuk menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua. Engkau di hadapan Tuhan adalah orang yang benar, karena kamu percaya pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu dengan iman, menang atas musuhmu. Keadilan Tuhan akan mengelilingimu seumur hidupmu. Mengandalkan Tuhan. Apa yang kamu doakan, Tuhan akan mendengar. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan adalah perisaimu. Ia menyelamatkan orang yang hatinya tulus, setia, dan adil. Tuhan bahkan memakaimu di dunia yang penuh pembelokan ini. Kamu bangkit sebagai bejana Tuhan yang dikasihi, bahkan membawa kasih Tuhan bagi orang yang memerlukannya. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati jiwa ragamu kuat, tegar, dan sehat untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Doa pagi sampai di sini. Tuhan memberkati semua.